Lautan terlihat tenang dari kejauhan, permukaannya memantulkan cahaya matahari. Ombaknya bergerak perlahan, seolah tidak pernah berubah. Namun, apa yang kita lihat hanyalah permukaan. Di bawah lapisan air yang tipis itu, terdapat dunia lain. Dunia yang lebih luas dari seluruh daratan di bumi. Dunia yang gelap, sunyi, dan bagi sebagian besarnya belum pernah dijelajahi manusia. Setiap meter ke bawah, cahaya mulai menghilang, suhu menurun, tekanan meningkat. Hukum kehidupan di lautan sangat berbeda dengan yang kita kenal di darat. Ada makhluk hidup yang tidak pernah melihat matahari, ada yang hidup dalam kegelapan abadi, dan ada yang hanya muncul ketika malam tiba. Lautan bukan hanya air, ia adalah sistem kehidupan, pengatur iklim bumi, sumber oksigen, namun juga tempat yang menyimpan misteri dan bahaya. Semakin dalam kita menyelam, semakin asing dunia yang kita temui. Dalam video ini, kita akan menyelam perlahan dari lapisan lautan yang paling terang hingga kedalaman yang hampir tak pernah disentuh manusia. Tanpa terburu-buru, tanpa keras-keras, hanya lautan dan rahasia di dalamnya. Kita mulai dari lapisan paling atas lautan, zona matahari. Lapisan ini membentang dari permukaan laut hingga kedalaman sekitar 200 meter. Disinilah cahaya matahari masih mampu menembus air. Cahaya inilah yang menjadi sumber kehidupan utama bagi hampir seluruh ekosistem laut. Fitoplankton yang berukuran sangat kecil memanfaatkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Proses sederhana ini menghasilkan lebih dari setengah oksigen yang kita hirup setiap hari. Tanpa zona ini, kehidupan di bumi tidak akan berjalan seperti sekarang. Terumbu karang tumbuh di perairan dangkal membentuk kota-kota bawah laut yang dipenuhi warna dan gerakan. Ribuan spesies ikan hidup berdampingan di sini, dari ikan kecil yang bergerak berkelompok hingga predator besar yang berenang dengan tenang. Di zona matahari, lautan terlihat hidup. Cahaya memantul di permukaan air, bayangan bergerak perlahan. Namun, zona ini juga adalah bagian lautan yang paling terpengaruh oleh aktivitas manusia. Kapal melintas di atasnya, jaring diturunkan, dan suara dari dunia darat perlahan merambat ke dalam laut. Meskipun terlihat indah dan ramai, zona matahari hanyalah awal. Semakin kita turun, cahaya akan memudar. Warnanya mulai menghilang, kita pun mendekat batas akhir antara terang dan gelap. Kini kita meninggalkan zona matahari. Cahaya yang tadinya terang mulai melemah. Kita memasuki zona senja. Lapisan ini berada di antara 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Di sini, sinar matahari tidak pernah benar-benar menghilang, namun jumlahnya terlalu sedikit untuk mendukung fotosintesis. Warna mulai menghilang satu persatu. Merah menjadi hitam, orange dan kuning memudar. Yang tersisa hanyalah nuansa biru dan bayangan. Banyak makhluk laut di zona ini memiliki tubuh transparan. Beberapa lainnya memiliki mata yang besar, disesuaikan untuk menangkap cahaya terakhir yang tersisa. Setiap hari, miliaran makhluk laut kecil melakukan perjalanan vertikal, naik ke permukaan saat malam tiba, dan kembali turun sebelum matahari terbit. Ini adalah migrasi terbesar di bumi, sebuah pergerakan massal
yang terjadi dalam diam. Zona senja adalah batas antara terang dan gelap, antara dunia yang kita kenal dan dunia yang hampir tidak pernah kita lihat. Cahaya akhirnya benar-benar menghilang. Kita telah melewati batas terakhir sinar matahari. Inilah zona tengah malam, kedalaman di mana siang dan malam tidak lagi memiliki arti. Di sini, lautan berada dalam kegelapan abadi. Suhu air turun hingga mendekati titik beku. Tekanan meningkat ratusan kali lebih besar dibandingkan permukaan. Kondisi yang mustahil bagi manusia tanpa teknologi khusus. Namun, bagi makhluk laut yang hidup di sini, ini adalah rumah. Tidak ada terumbu karang, tidak ada warna cerah. Yang ada hanyalah ruang luas dan sunyi. Banyak makhluk di zona ini memiliki tubuh lunak, tulang yang tipis, dan gerakan yang lambat. Energi sangat berharga di tempat di mana makanan hampir tidak pernah datang. Sebagian besar makhluk hidup di sini menunggu sesuatu jatuh dari dunia di atas. Sisa-sisa kehidupan dari zona matahari, bangkai ikan, organisme mati, atau makhluk yang tersesat terlalu dalam. Dalam kegelapan ini, cahaya hanya muncul dari satu sumber, tubuh makhluk laut itu sendiri. Bioluminesensi, cahaya biru atau hijau pucat yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Cahaya ini digunakan untuk berkomunikasi, untuk membingungkan predator, atau untuk berburu. Di zona tengah malam, setiap cahaya kecil bisa berarti kehidupan atau kematian. Ini adalah dunia yang tidak bersuara, tidak ramah, namun tetap penuh kehidupan. Dunia yang berjalan dengan seaturan yang sama sekali berbeda. Dari ketinggian, lautan terlihat tenang, hamparan biru yang seolah tidak berujung. Ombak bergerak perlahan, mengikuti arah angin dan waktu. Tidak ada tanda betapa dalam dan luas dunia yang tersembunyi di bawahnya. Dari atas, lautan tampak sederhana, namun sesungguhnya ia menyimpan hampir seluruh kehidupan di planet ini. Lautan tampak luas dan tenang, tetapi tidak semua yang ada di dalamnya berasal dari alam. Sebagian datang dari manusia. Sampah yang dibuang sembarangan di daratan perlahan terbawa melalui sungai hingga ke laut. Apa yang terlihat kecil bagi kita bisa menjadi masalah besar bagi lautan. Banyak makhluk laut tidak mengenal apa itu sampah. Menjaga lautan tidak selalu harus dengan hal besar. Cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena lautan bukan tempat pembuangan, melainkan rumah bagi kehidupan. Lautan tetap terbentang luas, namun masa depannya sangat bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Menjaga lautan bisa dimulai dari hal sederhana. Dan jika kamu ingin terus menjelajahi dunia lautan bersama kami, silahkan subscribe channel ini.